Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid salat subuh berjamaah, dan sekarang kita masih bisa melanjutkan dengan melakukan kajian ba'da subuh. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, kita masih membicarakan bab ke-7, bab rubai makalah ke-7 maksud saya ya, dari kitab Nasihatul Ibad ya. Mari kita membaca surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nasihatul Ibad. Semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemarin sudah kita mulai bahas ya makalah yang ke-7 dari bab rubai ini, yang merupakan pangandikan dari Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab dawuh, al-buhuru arba'atun wan nafsu bahrus syahwat, al-hawa bahrul dhunub wan nafsu bahrus syahwat wal mautu bahrul a'mar wal qabru bahrun nadamat. Lautan itu macamnya ada 4 ya. 1, hawa atau yang kita sering sebut dengan hawa nafsu, itu merupakan lautan dosa. Yang kedua, an-nafsu bahrus syahwat, jiwa itu lautan syahwat. Lalu yang ketiga, al-mautu bahrul a'mar, kematian itu merupakan lautan umur. Dan yang terakhir, yang keempat, al-qabru bahrun nadamat, kubur itu merupakan lautan penyesalan. Poin yang pertama kemarin sudah kita bahas ya, yaitu al-hawa ya, atau yang kita sebut dengan hawa nafsu itu ya, itu merupakan lautan dosa ya. Nah, pagi ini kita akan meneruskan poin yang kedua, wan nafsu bahrus syahwat. Nafsu atau yang sering kita terjemahkan dengan jiwa itu merupakan lautan syahwat ya. Ya. Lautan berbagai macam keinginan ya, syahwat itu.
Nah ini oleh Imam Nawawi diberi penjelasan yang cukup panjang. Saya bacakan saja, nanti baru kita sedapat mungkin jelaskan ya. Ayin nafsul ammarah ya. Yang dimaksud nafsu di sini ini adalah nafsu ammarah ya. Nafsu yang senantiasa memerintah kepada keburukan ya. Nanti penjelasannya nanti saja ya, saya jelaskan itu. Yang disebut dengan nafsu ammarah itu yang bagaimana. Dan perbedaannya dengan nafsu-nafsu yang lain apa itu ya. Nah ini Imam Nawawi memberikan penjelasan lanjutan. Wahia yang dimaksud dengan nafsu ammarah allati tamilu irat tabi'atil badaniyati. Nafsu ammarah itu merupakan nafsu yang condong ya kepada tabiat badaniyah ya, watak yang bersifat badaniyah ya, kebadanan ya, ya fisik biologis kira-kira begitu ya. Watak muru bil ladzati, dan nafsu ammarah itu nafsu yang memerintahkan kepada hal-hal yang menyenangkan saja ya, yang ladzat-ladzat saja. Jadi ladzat itu bahasa Arab ya, yang menyenangkan, yang merupakan hal-hal yang nikmat-nikmat begitu. Nah, nafsu ammarah ini jami'atun ya, itu mengumpulkan li harakatin nafsi, semua gerak jiwa ya. Fahia ya, masih diberi penjelasan lagi ya, karena tadi nafsu ammarah itu merupakan nafsu yang cenderung hanya untuk memenuhi tabiat yang bersifat badaniyah dan memerintahkan kepada yang senang-senang saja. Itu ma'was syurur ya, merupakan tempatnya berbagai macam keburukan, kejahatan, wa mba'ul akhlaqidz dzamimah ya, dan merupakan sumber dari semua akhlak yang tercela itu ya nafsu ammarah itu ya. Ya, ini istilah yang dipakai al-akhlaqudz dzamimah ya. Kalau yang sering kita dengar al-akhlaqul madzmumah ya, sama maksudnya, itu akhlak yang tercela ya. Akhlak itu kan ada yang baik ya, yang disebut dengan akhlak al-karimah ya, akhlak yang mulia ya, atau akhlak al-mahmudah, akhlak yang terpuji ya. Ya. Lalu kemudian lawannya itu disebut dengan akhlak al-madzmumah ya, atau akhlak al-akhlak al-dzamimah ya, akhlak yang tercela ya, yang buruk ya. Nah, itu penjelasan dari Imam Nawawi ya, tentang bagaimana yang namanya nafsu atau jiwa itu merupakan lautan syahwat itu ya. Ya. Nah, kemarin sudah kita sampaikan ya, yang disebut dengan lautan itu oleh Imam Nawawi disebut dengan al-muttasi'ah al-jami'ah ya. Ya karena saking luasnya dan saking dalamnya laut itu, yang kemudian laut itu kemudian menjadi tempat mengumpulkan apa saja itu yang sudah kita bahas itu ya. Ya, lah nafsu ya, nafsu di sini ini sekali lagi nafsu diberi penjelasan oleh Imam Nawawi bukan sembarang nafsu, tapi nafsu yang ammarah ya, nafsu yang memerintahkan kepada keburukan. Nah itu memang kemudian menjadi lautan bagi
syahwat. Ya, syahwat di sini nampaknya juga berbagai macam keinginan yang tadi itu, yang buruk-buruk, yang jelek-jelek tadi itu, ya. Ya, syahwat sendiri itu kan kemarin sudah kita bahas sebenarnya netral ya, tapi di sini nampaknya juga syahwat dalam pengertian yang negatif, ya, keinginan yang negatif. Ya. Nah, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira kita sudah pernah ya mengetahui atau mendapatkan penjelasan mengenai apa yang disebut dengan nafsu ammarah itu, ya. Ya. Dan itu untuk bisa memahaminya kalau kita coba bandingkan dengan bentuk nafsu yang lain, ya. Ya, dalam Al-Quran itu setidaknya ada 3 macam jenis nafsu itu, ya, atau jiwa itu, ya. Yang disebut dengan nafsu ammarah, yang kedua nafsu lawwamah, yang ketiga nafsu apa? Mutmainnah, ya. Atau dibalik, ya, yang pertama nafsu mutmainnah, yang kedua nafsu lawwamah, yang ketiga nafsu ammarah, ya. Silahkan dibolak-balik boleh, yang penting menjelaskannya benar, ya, memahaminya benar. Nah, mungkin yang kita sering pahami, sering dengar ya nafsu mutmainnah itu, ya. Ya, karena kita sering mendengar ayatnya itu, ya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, ya. Jadi orang yang jiwanya itu tenang, ya, mutmainnah, itu nanti besok di akhirat oleh Allah dipanggil itu, ya, ya ayyuhatan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah kepadaku, ya, radiyatan mardiyah, ya, dalam keadaan ridha dan diridhoi, dalam keadaan apa namanya, kita puas, Allah juga puas, begitu kira-kira, ya. Lalu diminta untuk masuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah dan diminta untuk masuk ke surga itu, ya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu jiwa yang tenang. Nah, jiwa yang tenang itu atau jiwa mutmainnah itu, ya, atau nafsu mutmainnah itu adalah, ya, karena jiwa yang sudah tenang itu memang, lalu gambarannya itu adalah jiwa yang senantiasa apa, ya, isinya itu hanya sudah taat kepada Allah itu, ya. Ya, isinya itu hanya beribadah kepada Allah itu, ya. Ya, sudah tidak pernah maksiat itu. Ya, kalau maksiat pernah itu, ya, maksiat sedikit-sedikit lah, ya. Namanya manusia itu bagaimana juga, ya, tidak bisa lepas dari dosa, ya, pasti suatu ketika ya salah juga. Tapi secara keseluruhan itu baik, ya. Secara keseluruhan itu sudah betul-betul dalam kerangka taat, dalam kerangka sudah dalam posisi settle, dalam rangka mengabdi kepada Allah itu, ya. Itu yang disebut dengan jiwa mutmainnah atau nafsu mutmainnah. Nah, kalau nafsu lawamah, ya, ini nafsu yang apa namanya, kalau secara kebahasaan lawamah itu mencela, ya, mencela, maidu, itu lawamah. Loh, kenapa disebut dengan lawamah atau mencela atau maidu? Ya, karena orang yang punya jiwa nafsu lawamah ini apa namanya, memang dia tidak kemudian ibadah terus, taat terus begitu, tidak tenang jiwanya, ya. Dia masih suka berbuat maksiat, ya, berbuat dosa, ya. Tapi kalau orang yang punya jiwa lemah ini, kalau berbuat dosa itu kemudian mencela dia, ya, menyesali perbuatan dosanya, ya. Ya, jadi nafsu lawamah itu berarti levelnya ya di bawah nafsu mutmainnah, ya. Dia seringkali juga berbuat baik, taat, ibadah,
ya, tapi juga masih berbuat jahat, ya, berbuat dosa, ya, maksiat, ya, maksiatnya juga kira-kira juga masih banyak begitu. Tapi kalau dia maksiat itu mencela, ya, menyesali, ya. Jadi masih ada baiknya lah ya orang yang punya nafsu lawamah ini, karena masih menyesali kalau berbuat salah, berbuat dosa, ya. Ya, kita kan ya pernah toh ya suatu ketika jatuh ya untuk maksiat atau berbuat dosa, ya, tapi kita kemudian lalu menyesalkan ya, merasa berdosa, duh piye toh mau kok ngene ya, kok ngene ya, ngene tadi yang negatif, yang kudune kan ora ngono ya, gitu kira-kira begitu ya. Jadi itu nafsu lawamah itu. Jadi sudah baik, berarti sudah mau menyesali dosa itu. Nah, tapi sayangnya nafsu lawamah ini juga objeknya tidak hanya dosa yang disesali itu. Kadang-kadang berbuat baik juga disesali. Ya itu persoalannya. Ya. Ada enggak itu ada orang yang ketika ngibadah, ketika taat, ketika berbuat baik malah menyesal dan mencela. Lu tadi itu kok dadaknya iso dakwah barang ini ngopo bang, keton itu ya, malah dicela amalan itu. Ada enggak yang seperti itu? Ada juga, ya. Jadi ada yang mencela perbuatan yang buruk, tapi sebaliknya ya, nafsu mutmainnah itu kadang-kadang ya mencela yang baik malah. Wah mau kok dadak jamaah barang ngopo, mau janjane mau nonton bola kan ya, wah iso seru mau janjane misalnya gitu. Jadi itu nafsu lawamah seperti itu ya. Jadi mencela ya, tapi selama ini memang yang disebut mencela dalam yang negatif tadi itu ya, tapi sebenarnya bisa juga mencela yang positif itu ya. Itu yang disebut dengan nafsu lawamah ya. Nah kalau nafsu ammarah itu nafsu yang hanya memerintahkan untuk berbuat yang buruk saja, ya. Di dalam surat apa itu mas? Surat Yusuf kalau nggak salah ya. Surat Yusuf juz berapa itu? Juz 13 di paling awal tuh ya, awal juz tuh ya. Ya, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahim rabbi, ya. Ya, jadi yang namanya nafsu ammarah itu ammaratum bisu, ya, senantiasa memerintahkan yang buruk-buruk tadi itu ya. Ya. Ya, yang kemudian lalu bentuknya lalu ya akhlaknya ya akhlak mazmumah tadi itu, akhlak yang tercela tadi itu, karena memang orientasinya itu hanya kebutuhan yang sifatnya badaniah ya, yang sifatnya itu hanya yang enak-enak saja ya. 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 Itu nafsu amarah itu ya. Ya, tetapi sekali lagi ayat itu tidak hanya berhenti di situ, illa ma rahima rabbi, kecuali kalau dirahmati oleh Tuhanku ya. Artinya apa? Ya, memang kalau tidak mendapatkan rahmat Allah ya, nafsu itu memang bisa seperti itu, senantiasa untuk hanya memerintahkan kepada keburukan itu ya. Tapi kalau rahmat Allah kemudian terlibat di dalam nafsu kita atau jiwa kita itu ya, nafsu tadi bisa terangkat ya. Ya setidak-tidaknya ya tadi itu tingkat menengah lawamah ya. Lawamah tadi menyesal tadi, mencela tadi ya. Ya. Itu juga ada ayatnya itu dalam Al-Qur'an juga dalam surat apa itu? Al-Qiyamah kalau nggak salah ya. Ya. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah ya. Jadi istilah nafsu ammarah, nafsu lawamah, nafsu mutmainnah itu semuanya merupakan istilah-istilah Al-Qur'an ya, dengan penjelasan yang kemudian kurang lebih ya seperti yang tadi saya jelaskan tadi itu. Nah, kalau kemudian nafsu itu betul-betul dirahmati Allah ya tadi sampai pada level nafsu mutmainnah itu. Ya, nah tentu saja yang kita harapkan itu ya jiwa kita itu mudah-mudahan ya menjadi jiwa yang mutmainnah tadi itu ya. Jangan sampai kemudian jiwa kita ini menjadi jiwa yang lawamah
apalagi jiwa yang amarah itu, ya. Ya, makanya ada nafsu amarah itu, amarah ya, dalam amarah itu sebenarnya ya dalam bahasa Arab ini amarah ini ya yang memerintahkan kepada keburukan tadi itu, ya. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, dan sekali lagi ya, dalam makalah ini kan hanya disebut dengan wan nafsu ya, bahrus syahwat ya. Jadi nafsu itu lautan syahwat ya. Nah, nafsu di sini ini sekali lagi tidak semua nafsu ya, tapi nafsu atau jiwa atau diri yang tadi itu ya. Pengertiannya di sini adalah pengertian nafsu yang ammarah tadi ya. Sebab kalau tidak diberi penjelasan seperti itu, kalau nafsu mutmainnah gimana? Maksud itu merupakan apa namanya? Enggak juga ya, enggak kan ya. Jadi ini nafsu di sini yang dimaksud adalah nafsu ammarah ya. Dan syahwat di sini ini juga tadi itu ya dalam konotasi yang keinginan-keinginan yang negatif ya. Karena syahwat itu sendiri kemarin yang sudah kita jelaskan itu sebenarnya kan netral ya. Tapi kemudian syahwat itu kemudian bisa menjadi negatif ya, dan kalau sudah negatif itu menjadi hawa itu, makanya lalu seringkali digabungkan hawa nafsu itu ya, yaitu dalam bahasa Indonesia menjadi hawa nafsu itu hawa yang keinginan yang selalu buruk ya, yang memerintahkan keburukan tadi itu. Wah, kalau orang kok sudah apa ya nafsu ammarah, wah itu ya menjadi lautan apa tadi itu ya syahwat-syahwat yang buruk-buruk tadi itu ya, nah, begitu ya, sehingga ya yang muncul ekspresinya ya kemudian menjadi ekspresi keburukan dan ekspresi akhlak-akhlak yang tercela tadi itu ya, nah, begitu. Nah, pesannya ya tentu saja ya hendaknya kita ini kemudian ya berusahalah ya untuk melakukan pendidikan terhadap nafsu diri kita sendiri itu ya. Jangan sampai nafsu kita ini jatuh atau terjebak di dalam kondisi yang sekali lagi tadi itu disebut sebagai nafsu ammarah tadi itu ya. Isinya hanya ngajak apa namanya sing yaknah terus lah, ora tahu ngajak sing apik ora tahu nafsu lawamah itu ya. Ya. Nah, mestinya kemudian kita berusaha untuk meningkatkan ya kualitas apa namanya nafsu kita atau jiwa kita itu ya, kita didik ya. Makanya ada istilah tazkiyatun nafsi itu ya, ada upaya untuk membersihkan jiwa, mendidik jiwa itu, meningkatkan kualitas nafsu kita itu ya. Lawamah aja jangan kalau bisa ya, ya mudah-mudahan ya lebih meningkat ya, atau minimal itu ya di atas lawamah lah, jangan sampai kemudian apa namanya di bawahnya ya. Ya kalau toh tidak mau murni mutmainnah sampai puncak ya, ya itu ya mendekati lah setidak-tidaknya itu ya. Ya. Kadang-kadang gambarannya wah nafsu mutmainnah itu biasanya nafsunya para nabi ya, para orang-orang yang sudah betul-betul tidak pernah berbuat dosa itu ya, kan ya susah mencapai seperti itu kita ya. Ya minimal itu yang mendekati ya. Kita ini kan apa namanya dalam banyak hal terkait dengan akhlak kita itu ya, ya jangan sampai kemudian terjebak dalam akhlak yang mazmumah tadi itu, akhlak yang tercela tadi itu ya. Kita ya kalau bisa ya meniru akhlak nabi yang akhlakul karimah itu ya. Tapi kalau untuk persis seperti Nabi ya tidak bisa lah ya. Kalau sampai persis Nabi itu tidak bisa. Meskipun kita diperintahkan untuk mencontoh Nabi ya, kalau kok sampai persis sama Nabi pasti nggak bisanya. Justru ya harus berbeda lah antara Nabi dengan orang biasa itu. Ya, makanya seringkali kan sampai digambarkan antara Nabi dengan kita ini kan ya apa namanya? Ya perbedaannya sangat jauh ya. Ya seringkali dalam puisi-puisi atau syair-syair itu digambarkan ya kalau kita ini diibaratkan batu kerikil itu ya, Nabi itu batu permata, lo kan ya jauh tuh ya, sama-sama batunya ya. Tapi kalau kita ini batu kerikil nih, mbok sak truk regane wong pira kuwi paling ya. Ya. Nah kalau Nabi batu permata ya,
Ya. Nah, itu cuwil aja bisa untuk dapat batu biasa kerikil beberapa truk gitu ya, begitu. Pasti berbeda. Ya meskipun berbeda tapi kita tetap berusaha untuk terus ya melangkah ya, senantiasa kemudian memperbaiki diri kita itu ya semakin dekat lah begitu ya dengan Nabi itu ya, semakin dekat ya. Ya, tapi memang ada orang yang sok guyon, janjane kita dengan Nabi itu kan ya bedanya sedikit saja ya. Ya. Kalau Nabi itu sedikit-sedikit istighfar ya. Kalau kita istighfarnya sedikit, nah begitu ya. Ya. Kalau Nabi itu sedikit tidur, kalau kita sedikit-sedikit tidur ya. Jadi kan bedanya sedikit itu ya berarti. Itu guyonannya begitu. Tapi sekali lagi prinsipnya itu ya memang kita harus meniru Nabi, tapi kalau untuk sampai pada persis itu ya memang tidak mungkin ya, tapi kita ya mendekati ya. Mendekati sehingga nanti di surga ya mudah-mudahan ya bisa dekat dengan Nabi itu ya. Ya. Apa mungkin? Oh, mungkin sekali. Salah satunya itu yang disebut Nabi dengan eksplisit itu ya, kalau kita mau menyantuni anak yatim itu ya, Nabi itu kan sampai pernah mengibaratkan ana wa kafirul yatim hakadha ya, sambil menunjukkan kedekatan yang meskipun ya agak berbeda begitu ya, begitu. Saya kira itu penjelasan yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan mari kita tutup dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.